Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aditya dengan NIM 2230811199. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 mengenai menetapkan persyaratan kapabilitas untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Sofian Sauri dalam mata kuliah manajemen kinerja bisnis. Yang pertama di sini ada definisi kapabilitas. Kapabilitas menggambarkan kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, mencakup 1. Pengetahuan, keterampilan, serta perilaku yang ditunjukkan selama ia bekerja. Individu dianggap memiliki kapabilitas apabila ia mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik dan juga benar, dan juga memenuhi ekspektasi yang sudah diberikan oleh perusahaan. Nah, yang kedua yaitu kompetens versus kompetensi. Nah, artinya kompetensi ini merujuk pada karakteristik perilaku seseorang yang memungkinkan ia bekerja secara efektif, seperti halnya motivasi, pengalaman, serta cara ia berinteraksi. Sementara itu, kompetensi adalah berfokus pada perilaku dan sifat personal yang memungkinkan seseorang untuk menghindari kebingungan dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang berkinerja. Selanjutnya ada analisis kapabilitas. Nah, analisis kapabilitas ini dilakukan untuk memahami kebutuhan peran secara menyeluruh. Analisis ini mencakup apa yang harus diketahui oleh seorang pekerja, keterampilan apa yang harus ia miliki, dan perilaku apa yang dibutuhkan agar pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diterapkan secara efektif. Nah, selanjutnya ada analisis fungsional. Analisis fungsional ini merupakan metode untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan seseorang dalam suatu peran dengan berfokus pada fungsi. Fungsi utama pekerjaan bukan hanya daftar tugas. Analisis ini menggali tujuan dari setiap aktivitas kerja dan menetapkan standar kinerja yang dapat diamati serta diukur. Jadi intinya standar kinerja ini harus dapat diukur dan juga diamati dengan baik oleh perusahaan agar para karyawannya dapat menjalankan tugas yang sudah dianalisis tadi dan juga sudah diukur oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada behavioral analysis. Behavioral analysis ini bertujuan untuk memahami perilaku yang menunjukkan kinerja efektif dan membedakannya dari perilaku yang tidak efektif. Jadi intinya behavioral analysis ini memungkinkan karyawan untuk dan juga menekankan karyawan untuk bekerja secara efektif, tidak membuang-buang waktu dan memanfaatkan waktu secara sebaik-baiknya agar kerjanya menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya ada metode analisis kapabilitas. Metode ini untuk melakukan analisis kapabilitas, mulai dari pendapat ahli, wawancara yang terstruktur, hingga lokakarya dan diskusi kelompok. Pendapat ahli melibatkan manajer atau pihak yang memahami peran. Sedangkan wawancara terstruktur menggali contoh perilaku nyata dalam pekerjaan. Sedangkan lokakarya dan fokus grup sering dianggap paling efektif. Ini yang dianggap paling efektif karena melibatkan para pelaksana peran secara langsung. Jadi lokakarya dan fokus grup ini melibatkan semua karyawan dalam melaksanakan perannya. Nah, selanjutnya ada repertory grid. Repertory grid ini adalah metode yang membandingkan berbagai tugas pekerjaan untuk memahami karakteristik perilaku yang dibutuhkan dalam setiap tugas dalam bekerja. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang barusan saya jelaskan adalah kapabilitas mencakup aspek kompetens dan juga kompetensi, sehingga memberikan pemahaman lengkap mengenai
apa yang perlu dimiliki seorang pekerja untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Nah, lagi-lagi dalam bekerja itu harus secara efektif. Analisis capability sangat penting dalam manajemen kinerja dan pengembangan sumber daya manusia karena membantu organisasi menentukan standar yang jelas, perilaku yang diharapkan, serta keterampilan yang harus dikembangkan oleh setiap individu dalam perusahaan. Berbagai analisis metode dapat digunakan sesuai kebutuhan organisasi dan juga kompleksitas peran. Jadi intinya dalam bekerja kita harus memanfaatkan waktu yang efektif mungkin agar perusahaan dapat berkembang lebih pesat. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.